Hai guys, jumpa lagi dengan saya Erni Presi Utami di channel 5 dalam acara Kupas Tuntas Sampai Tuntas. Pemirsa, kali ini kita akan ngobrol dua orang tokoh besar Indonesia, bahkan dunia, yaitu Bapak Soekarno dan Patih Gajah Mada. Assalamualaikum Mas Karno. Waalaikumsalam. Mas Karno, ini mumpung suasananya beda ya. Iya, di luaran kita ya. Iya, kebetulan kita ini berada di areal petilasan Raja Hayam Wuruk. Iya. Mas Karno, Mojokerto ini punya dua orang manusia hebat, Patih Gajah Mada dan Bapak Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama. Nah, bagaimana menurut Mas Karno dua tokoh besar dunia ini, bukan hanya Indonesia tetapi dunia? Iya. Jadi gini, Mbak Eni, bagaimanapun Indonesia ini bisa dikatakan cikal bakalnya itu dari Mojokerto ya. Iya. Karena Mojokerto bangga ini, dong jadi orang Mojokerto. Iya, kita harus bangga jadi orang Mojokerto karena Indonesia atau yang dikenal dengan Nusantara itu diawali dari Mojokerto, di mana kejayaan kerajaan Mojopahit pada waktu itu yang mendunia ya. Iya, yang mendunia. Kebetulan Mahapatinya adalah Mahapati Gajah Mada. Nah, Gajah Mada itu juga arek Mojokerto istilahnya ya. Yang mendunia, yang mempersatukan Nusantara. Bahkan kekuasaan ketika Mahapati Gajah Mada itu menjadi panglima di kerajaan Mojopahit itu sampai ke Madagaskar, daerah Afrika, bahkan semenanjung Malaka dan sekitarnya. Dari Aceh sampai Papua itu dipersatukan oleh Gajah Mada. Itu Gajah Mada, Mbak Erni. Dan setelah itu sekian abad berikutnya lahirlah seorang tokoh nasional yang juga mendunia, yaitu Bung Karno, yang juga adalah arek Mojokerto. Masa kecil Bung Karno ini berada di kota Mojokerto. Sekolahnya juga ketika SD Onggoluru itu juga di Mojokerto. Nah, beliau akhirnya menjadi tokoh yang terkenal yang memerdekakan bangsanya pada tanggal 17 Agustus. Bung Karno lah yang memproklamirkan Indonesia menjadi sebuah negara yang sebelumnya menjadi jajahan Hindia Belanda. Ya. Tanpa keberanian Bung Karno dan kawan-kawannya membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus, tidak mungkin ada yang negara namanya Indonesia. Jadi bagaimanapun dua arek Mojokerto ya, Gajah Mada dan Bung Karno adalah dua tokoh besar di Nusantara ini. Yang harus kita bangga menjadi arek Mojokerto ya Mas ya, khususnya bangsa Indonesia. Pada umumnya ya. Betul. Apa yang bisa Mas Karno pesankan untuk milenial muda ini, Mas? Jadi gini, Mbak. Sekarang generasi milenial itu kurang memahami ya, siapa sejatinya Bung Karno. Nah, kalau menurut Ibu Megawati sebenarnya generasi milenial perlu membaca buku yang ditulis jauh hari oleh Bung Karno sebelum Indonesia merdeka, yaitu buku Di Bawah Bendera Revolusi. Tapi itu sudah dilarang di Indonesia, Mas. Gimana anak muda tahu? Nah, itu dulu ketika pemerintahan Orde Baru. Di bawah bendera revolusi itu dilarang, Mbak. Tapi sekarang memang sulit kan buku itu didapat, hanya beberapa gelintir orang yang itu memiliki. Tugas daripada pemerintah sekarang, karena setiap pemimpin, baik itu wali kota, bupati atau gubernur yang dicalonkan oleh PDIP harus memahami ajaran Bung Karno, khususnya menurut Bu Mega adalah membaca buku Di Bawah Bendera Revolusi. Iya. Saya kira itu Mbak. Ya, yang harus. Iya, generasi milenial harus membaca buku itu sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh pendapat-pendapat yang keliru gitu. Bahwa Bung Karno secara utuh itu pemikirannya di DBR itu. Iya. Oke Mas Karno, terima kasih. Mudah-mudahan ini pemerintah bisa anak-anak muda bisa membaca tulisan beliau ya. Karena tokoh besar inilah ya yang menjadikan Indonesia jaya seperti sekarang ini. Terima kasih Mas Karno. Oke. Pemirsa, itulah dua tokoh besar dunia yang ada di Mojokerto saat itu ya, pernah tinggal di Mojokerto. Nah, untuk generasi muda milenial sudah harus membaca tulisan orang besar dunia. Tetap stay di channel 5, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Assalamualaikum, sampai jumpa.